Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 12. Saat ini akan mempresentasikan materi tentang type curve analysis dengan beberapa metode yang berbeda. Namun sebelum kami masuk ke bagian pembahasan, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Zorifa Akila, kedua saya sendiri Mercy Kristiani, ketiga Rahma, empat Yunita, dan yang terakhir Intan Umul. Next. Baik, pada pembahasan kali ini kami akan membahas mengenai 5 metode, yaitu pertama Agarwal-Gardner, kedua Vetkovic, ketiga Greengarten, keempat Bordet derivatif, dan yang terakhir Palacio-Blasingame. Next. Kita masuk pada pembahasan metode yang pertama, yaitu Agarwal-Gardner yang akan dipresentasikan oleh Zorifa Akila. Penjelasan tipe kurva yang pertama yaitu Agarwal-Gardner. Nah, analisis tipe kurva ini adalah analisis metode tipe kurva yang dapat dengan mudah memperkirakan gas atau minyak di suatu lapangan. Metode ini adalah berdasarkan karya Vetkovic, Palacio, dan Blasingame. Agarwal-Gardner ini menggunakan hubungan antara pseudo pressure normalized production, lalu material balance pseudo time atau TCA, dan parameter tak berdimensi dalam analisis uji sumur untuk mengembangkan analisis penurunan produksi. Ini. Nah, keakuratan dari analisis ini juga telah diverifikasi melalui simulasi numerik. Asumsi yang digunakan pada Agarwal-Gardner adalah yang pertama itu sumur vertikal yang berpusat di reservoir melingkar tertutup, lalu laju konstan Q, volume regime radial, dan fraktur atau silindrikal. Penggunaan metode tipe kurva ini dibagi menjadi dua, ada yang pada sumur minyak dan ada yang pada sumur gas. Nah, di sini adalah kurva yang akan kita pakai ketika saat pencocokan tipe kurva data dengan tipe kurva teoretikalnya. Nah, di sini adalah kurva yang kita pakai untuk teoretikalnya. Nah, selanjutnya ini adalah tipe kurva inverse normalized pressure derivative curve. Nah, di penurunan inverse normalized pressure ini akan ekuivalen dengan kurva turunan tekanan, sehingga kita dapat lebih mudah mengenali perbedaan keadaan alirannya. Jadi ketika TDA-nya itu sama dengan 0,1, di sini adalah titik di mana aliran transient akan berubah menjadi aliran yang didominasi oleh boundary. Nah, kurva ini sangat mirip dengan metode pada Vetkovic. Grafik ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu ketika TDA-nya itu lebih kecil dari 0,1. Nah, ketika kecil dari 0,1, di sini alirannya masih transien. Tetapi ketika D-nya sudah melebihi dari 0,1, alirannya akan berubah menjadi pseudo steady state. Penggunaan tipe kurva ini pada sumur minyak, yang pertama itu kita menghitung waktu material balance-nya. Lalu yang kedua menghitung normalized rate-nya. Lalu ketiga menghitung normalized pressure integral, menghitung turunan inverse normalized pressure, dan menghitung inverse normalized pressure integral dengan rumus-rumus yang sudah tertera pada slide ini. Nah, ketika kita sudah menghitung semua perhitungan sebelumnya, kita akan mengeplot perhitungan tersebut dengan x-axis-nya itu adalah waktu material balance atau yang kita sebut sebagai TC. Dan y-axis-nya itu akan kita plot dengan hasil perhitungan yang sudah kita hitung sebelumnya. Ketika kita sudah membuat plot dari semua perhitungan tersebut, kita akan memilih salah satu dari 3 kurva yang akan kita cocokkan dengan titik sebenarnya. Jadi, kita akan mencocokkan kurva tipe gambar 1 tadi yang sudah saya tunjukkan sebelumnya sama plot dari perhitungan tipe kurva ini. Jadi, tujuannya itu untuk mendapatkan pencocokan terbaik dari setiap kurva. Nah, ketika kita sudah mencocokkan plot data sama plot teoretikal, kita akan mendapatkan nilai dari RED-nya. Selanjutnya, kita akan memilih secara acak satu titik yang cocok. Nah, catat titik tersebut dari titik
pada data tipe kurva perhitungan sama titik pada tipe kurva teoritisnya. Nah, ketika kita sudah mendapatkannya, kita dapat menghitung permeabilitas, menghitung radius drainase, menghitung efektif Weber radius, lalu menghitung skin factor-nya. Nah, dengan rumus-rumus yang sudah tertera di slide ini. Nah, langkah akhirnya kita akan mendapatkan nilai dari OOIP yang menggunakan rumus volumetric method. Selanjutnya, penggunaan pada sumur gas itu tidak berbeda jauh sama penggunaan pada sumur oil. Nah, yang pertama kita juga menghitung material balance pseudo time, menghitung normalized rate, menghitung normalized pressure integral, lalu menghitung turunan normalized pressure integral, dan menghitung turunan inverse normalized pressure, dan juga menghitung turunan inverse normalized pressure integralnya. Nah, setelah kita menghitung dengan rumus pada slide ini, kita akan mengeplot kembali, tetapi yang pertama itu kita akan mengeplot dari delta P per Q dengan versus TCA-nya. Lalu kita mundurkan titik data secara linear, lalu kemudian terapkan kemiringan garis, dan menghitung nilai G dengan rumus 1 per slope yang kita dapatkan dari kurva perhitungan dikali CG. Ulangi langkah 1-7 dan buatlah perhitungan iteratif hingga G memenuhi kesalahan yang diizinkan. Selanjutnya, kita dapat plot log-log lagi seperti sebelumnya dari hasil perhitungan tersebut dengan versus TCA-nya. Nah, setelah kita membuat plot tersebut, kita akan memilih salah satu dari 3 kurva atau kombinasinya untuk mencocokkan titik sebenarnya dengan kurva tipe gambar 1 atau tipe kurva teoretikal yang bertujuan untuk mendapatkan pencocokan terbaik dari setiap kurva. Nah, selanjutnya kita akan memilih secara acak satu titik yang cocok dan catat titik yang cocok sebenarnya dari tipe kurva data dan titik dari pencocokan data tipe kurva teoritisnya. Setelah itu, kita akan hitung permeabilitas, menghitung radius drainase, menghitung efektif Weber radius atau kita sebut RWA, dan hitung skin factor-nya. Nah, langkah terakhir itu kita juga mendapatkan OGIP-nya dengan menggunakan volumetric method juga. Selanjutnya, di sini ada case study yang akan menghitung nilai OGIP, yaitu pada sumur gas. Dapat dibaca bahwa data yang diketahui sebagai berikut yang ada di slide ini. Nah, setelah itu, di sini juga ada production history-nya. Langkah pertama yang kita lakukan adalah menghitung TCA-nya. Nah, di sini sudah ada hasil dari TCA-nya, lalu kita juga dapat menghitung Q per delta P dari data ini, lalu selanjutnya kita dapat menghitung 1 per DER, lalu selanjutnya juga kita mendapatkan hasil dari 1 per DRI. Nah, perhitungan ini didapatkan dengan rumus-rumus yang sudah saya berikan sebelumnya. Nah, setelah kita mendapatkan hasilnya, kita akan membuat plot log, yaitu Q per delta P dengan TCA, lalu 1 per DER TCA, dan 1 per DRI TCA, sehingga didapatkan plot sebagai berikut. Nah, setelah ini kita akan mencocokkan dengan tipe kurva teoretikalnya, sehingga dapat pencocokan tipenya itu dengan seperti gambar ini. Nah, setelah kita mendapatkan pencocokan tipe kurvanya itu, dari teoretikal kurva dengan aktual production history kurvanya, maka kita akan mendapatkan nilai dari RED-nya, yaitu sama dengan 20. Lalu selanjutnya, kita akan memilih titik aktual pencocokan pada data perhitungan type curve, yaitu kita dapat dengan 290,18, dan poin teoretikalnya itu kita akan pilih 1,1. Sehingga kita dapat menghitung permeabilitas dengan jawabannya, dengan hasil yang didapatkan adalah 1,81 milidarsi. Lalu kita dapat menghitung RE, yaitu hasil yang didapatkan dengan rumus ini adalah 508 meter. Selanjutnya kita juga dapat menghitung RWA dengan rumus RE per RED yang sudah didapatkan sebelumnya, yaitu 25,4. Lalu hitung skin factor juga dengan hasil minus 5,54, yang artinya sumur ini tidak ada damage, dan hasil dari
perhitungan dan tipe kurva ini kita dapat menghitung OGIP-nya, yaitu hasil yang didapatkan adalah 2,05 dikali 10 pangkat 8 meter kubik. Sekian dari saya. Terima kasih. Pada pembahasan metode yang kedua, yaitu Vetkovic, yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Oke, next. Nah, seperti yang diketahui teman-teman, bahwa kurva tipe ARPS hanya dapat digunakan untuk menganalisis data pada periode aliran yang didominasi oleh boundary. Vetkovic memperkenalkan ide analisis kurva tipe log-log ke analisis produksi untuk periode aliran transien dan periode aliran yang didominasi batas atau boundary. Aliran yang didominasi batas untuk produksi tekanan konstan mirip dengan aliran keadaan pseudo-steady untuk produksi laju konstan. Nah, analisis kurva tipe Vetkovic dimaksudkan untuk menjadi cara cepat dalam memperkirakan kinerja ketika sumur berproduksi pada dasar yang konstan bottom hole flowing pressure, yang sama dengan apa yang biasanya dilakukan orang pada well test analysis. Nah, dari kurva tipe Vetkovic, future performance dapat diperkirakan bersama dengan perkiraan OOIP atau OGIP dan ultimate recovery. Next. Nah, teman-teman, solusi tekanan sumur konstan untuk memproduksi penurunan tingkat produksi dan waktu pertama kali diterbitkan pada tahun 1933 oleh Moore, Schultewicz, dan Hurst. Hasil ditunjukkan untuk finite, slightly compressible, dan single fasa plain radial flow system. Hasilnya disajikan dalam bentuk grafik laju aliran, dimensionless dan waktu dimensionless, yang rumusnya dapat dinyatakan sebagai berikut. QD sama dengan 141,3 dikali QT dikali viskositas dikali FIF dibahagi dengan permeabilitas dikali thickness dikali dengan P inisial dikurang PWF. Dan untuk waktu dimensionless sendiri dinyatakan dengan TD sama dengan 0,00634 dikali permeability dikali dengan waktu dibahagi dengan porositas dikali viskositas dikali kompresibilitas total dikali RW kuadrat. Next. Nah, teman-teman dapat dilihat di sini ada dua grafik, di mana untuk grafik yang sebelah kiri merupakan plot grafik dimensionless untuk keadaan yang infinite, sedangkan yang kanan itu merupakan grafik untuk keadaan yang finite dengan drainage radius dimensionless yang berbeda-beda. Next. Nah, dari rumus tadi, kebanyakan engineers menggunakan solusi tekanan konstan bukan dalam satu masalah tekanan konstan, tetapi sebagai serangkaian fungsi langkah tekanan konstan untuk solusi menyelesaikan masalah water influx menggunakan kumulatif produksi dimensionless. Hubungan antara produksi dimensionless dan aliran dimensionless adalah turunan dari produksi dimensionless dibagi dengan turunan dari time dimensionless akan sama dengan aliran dimensionless, di mana Vetkovic menyajikan pendekatan yang disederhanakan untuk perhitungan water influx dalam sistem infinite, finite maksud saya yang memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan solusi tekanan konstan analitis yang lebih kompleks. Sehingga persamaan 3 dari papernya untuk tekanan konstan PWF dapat ditulis sebagai flow rate surface pada waktu T sama dengan productivity index atau J di sini, dikali dengan P inisial dikurangi PWF, dibahagi dengan E dipangkatkan Q inisial maksimum dibahagi dengan NPI. Next. Nah, untuk Q inisial sendiri didefinisikan dengan productivity index atau J dikali dengan P inisial dikurangi PWF. Sedangkan untuk productivity index sendiri rumusnya yaitu Q inisial maksimum dibahagi dengan P inisial. Sehingga substitusi persamaan 11 ke persamaan 10 menjadi Q inisial max sama dengan Q inisial dibahagi dengan 1 dikurangi PWF per P inisial. Next. Nah, teman-teman, setelah didapat persamaan 10 dan 12, kemudian persamaan tersebut disubstitusi ke persamaan 9, sehingga nantinya QT per QI sama dengan E dipangkatkan minus Q inisial dikali T,
dibahagi dengan 1 min PWF per P inisial dikali dengan NPI. Atau bisa disederhanakan dengan QT per Q inisial sama dengan E dipangkatkan minus Q inisial maksimum dibahagi dengan NPI dikali dengan T. Nah, dari persamaan empiris decline curve ARPS, maka DI dapat didefinisikan dengan DI sama dengan Q inisial maksimum dibahagi dengan NPI. Next. Oke, teman-teman mungkin sudah pada tahu ya, sudah umum juga rumus dari dimensionless time, sehingga TD itu seperti yang terlihat di slide dirumuskan dengan Q inisial maksimum dibahagi dengan NPI. Nah, mendefinisikan NPI dan Qmax dalam istilah variabel reservoir seperti dalam rumus berikut. NPI akan sama dengan P dikali RE kuadrat kurang RW kuadrat dikali porositas dikali kompresibilitas total dikali thickness dikali pressure inisial dibahagi dengan 5,615 dikali FVF. Dan Q inisial max sendiri akan sama dengan K dikali H dikali P inisial dibagi 141,3 dikali viskos dikali FVF dikali ln RE per RW dikurangi 1/2. Next. Nah, oke. Dimensionless time dalam parameter reservoir dapat didefinisikan sebagai berikut nih. TD sama dengan time dimensionless dibahagi dengan 1/2 dikali RE per RW kuadrat dikurangi 1 dikali dengan ln RE per RW dikurangi 1/2. Untuk mendapatkan kurva penurunan tak berdimensi, nilai decline curve analysis dan laju penurunan dimensionless dapat dinyatakan secara singkat dengan QT dibahagi permeability dikali H dikali dengan PI kurang PWF dibahagi dengan 141,3 dikali viskos dikali FVF dikali ln RE per RW dikurangi 1/2. Next. Nah, berikut keterangan dari parameter-parameter serta satuan unit yang digunakan dalam persamaan rumus tadi. Next. Nah, nilai rate dimensionless dan time dimensionless yang dipublikasikan untuk solusi tekanan konstan infinite dan finite dapat ditransform menjadi sebuah kurva penurunan laju dan waktu tanpa dimensi yang menggunakan persamaan 20 dan persamaan 21 tadi. Sehingga gambar 3.2 di sini adalah plot dari laju dan waktu tanpa dimensi yang baru ditentukan untuk berbagai nilai drainage radius dimensionless. Nah, teman-teman, untuk bottom hole flowing pressure atau BHFP yang konstan untuk sumur dalam reservoir sirkular tertutup, hubungan antara fungsi laju penurunan tak berdimensi Fedkovich dan penurunan waktu tak berdimensi seperti yang ditunjukkan pada gambar 3.2 tadi bertentangan dengan yang ditunjukkan pada gambar sebelum, di mana ada dua kurva keadaan infinite dan finite. Nah, sebelum time dimensionless-nya itu sama dengan 0,3, ini adalah periode aliran transient awal yang dikendalikan oleh drainage radius dimensionless. Sedangkan ketika time dimensionless-nya itu lebih dari 0,3, berubah menjadi didominasi oleh batas periode aliran dan kurva bertepatan satu sama lain sehingga menyajikan tren penurunan eksponensial. Oke, sekian dari penjelasan mengenai metode Fedkovich. Kita lanjut pada pembahasan metode yang berikutnya, yaitu Green-Garten type curve. Baiklah, selanjutnya adalah Green-Garten type curve. Green-Garten type curve ini ditemukan pada tahun 1970-an. Nah, kurva ini sering juga disebut dengan Locock analysis dengan konsep dasar type curve matching. Nah, kurva Green-Garten ini pada dasarnya diusulkan untuk drawdown test, namun dengan modifikasi, kurva Green-Garten dapat diaplikasikan pada build-up test untuk sebagai tambahan drawdown test dan juga untuk analisa gas well. Dari kurva ini, parameter yang bisa kita hitung adalah wellbore storage coefficient, kemudian permeability, dan juga skin. Pada slide merupakan gambar kurva
Green-Arten type curve, di mana nantinya ini menjadi patokan untuk mematchingkan kurva perbedaan differential pressure per S time. Oke, latar belakang dari Green-Arten type curve ini dimulai pada tahun 1960-an, di mana pada saat itu kurva konvensional merupakan salah satu metode numerik yang paling populer. Kemudian beberapa waktu silam orang-orang mengembangkan kurva konvensional ini menjadi kurva modern. Akan tetapi kurva konvensional ini belum mampu untuk menghitung parameter-parameter reservoir dalam kondisi early time. Oleh sebab itu, para peneliti ini bekerja keras untuk mengemukakan solusi dari permasalahan tersebut dengan keyakinan yang pertama, early time merupakan data yang sangat penting untuk mengetahui karakteristik wellbore di sekitarnya. Kemudian, late time tidak cukup akurat untuk menentukan karakteristik reservoir. Dan yang ketiga, kurva konvensional hanya dapat digunakan dalam durasi tes yang cukup hingga ketika aliran radial terbentuk di reservoir. Oleh karena itu, pertimbangan-pertimbangan di atas menjadikan peneliti ini untuk semangat mengemukakan solusi dari permasalahan tersebut. Nah, dalam mengemukakan solusi Green-Arten type curve, peneliti menggunakan parameter assumption. Yang pertama, infinite acting homogeneous reservoir, artinya porositas dan permeability di formation itu sama. Kemudian constant rate production di vertical wellbore, kemudian single pass liquid and constant compressibility small, dan yang terakhir adalah wellbore storage koefisiennya itu konstan. Oke. Oke. Nah, kita masuk ke aplikasian dalam lapangan. Ini merupakan salah satu study case di mana dalam study case ini diketahui data sebagai berikut, flow rate, kemudian ada porosity, kemudian compressibility total, dan yang lain-lain seperti tertera pada slide. Oke. Nah, selain itu juga disediakan data berupa tabel, di mana data ini merupakan pada saat proses lookup test. Oke. Next. Nah, ini dia merupakan langkah-langkah penyelesaian dari permasalahan di atas. Nah, yang pertama adalah kita membuat log-log plot antara delta P dengan delta TE. Nah, delta P dan delta TE ini yang tadi sudah disediakan pada tabel, itu kita plot menggunakan scatter plot. Kemudian, setelah kita membuat log-log plot, selanjutnya kita mengoverlay si log-log plot ini dengan Green-Arten curve, di mana si log-log plot ini kita tumpuk dengan Green-Arten curve untuk mendapatkan garis yang match. Nah, setelah mendapatkan garis yang match, kita menentukan match point-nya, di mana match point ini dia ada dua, untuk sumbu X dan sumbu Y. Nah, masing-masing sumbu ini dapat menunjukkan dua parameter, yaitu untuk sumbu X sendiri, boleh next? Oke. Next. Nah, untuk sumbu X sendiri, ini dia bisa menunjukkan hasil delta TE dan juga dimensionless time. Kemudian untuk sumbu Y sendiri, nantinya akan menunjukkan differential pressure dan juga dimensionless pressure. Oke. Selanjutnya, setelah kita menentukan 4 parameter seperti dimensionless pressure, time, dan dimensionless pressure, dimensionless time, selanjutnya kita bisa menghitung parameter yang kita butuhkan seperti permeability, skin, dan wellbore storage coefficient menggunakan formula yang tertera pada slide. Untuk permeability sendiri disimbolkan dengan huruf K, kemudian untuk skin disimbolkan dengan huruf S,
Dan wellbore storage coefficient disimbolkan dengan huruf C. Untuk kemudian wellbore storage coefficient ini bisa kita gunakan untuk menghitung wellbore storage konstannya atau CD. Oke, sekian dari pemaparan dari Green-Arten type curve. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, kita masuk pada pembahasan metode yang keempat, yaitu bordet derivatif, yang akan dijelaskan oleh Yunita Ayusandra. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tipe kurva bordet derivatif. Next. Pada tahun 1983, Bordet memperkenalkan jenis kurva baru yang dikenal dengan pressure derivatif, yang merupakan perluasan aplikasi praktis dan juga penyempurnaan dari kurva Green-Garten. Nah, jenis kurva pressure derivatif ini dapat kita gunakan untuk memperakurat kebutuhan analisis dari well test, yang kedua mengestimasi reservoir properties seperti permeabilitas, dan juga dapat diaplikasikan pada reservoir yang homogen, reservoir natural fracture, dan juga reservoir vertical fracture. Next. Adapun asumsi yang digunakan dalam menggunakan bordet derivatif ini antara lain yang pertama radial flow, infinite acting homogen reservoir, lalu yang ketiga kondisi reservoir yang isothermal, dan juga parameter reservoir seperti permeabilitas, ketebalan formasi, viskositas fluida, dan juga porositas batuan yang konstan. Next. Nah, berikut ini merupakan kurva dari pressure derivatif. Dan dari sini kita bisa melihat bahwa kurva ini merupakan plot antara dimensionless pressure dan juga dimensionless time. Hubungan dari kedua parameter ini menggambarkan kondisi wellbore storage. Pada ujung wellbore storage merupakan awal dari infinite acting ataupun aliran transient flow. Nah, dari plot ini pula kita dapat menghasilkan nilai dari dimensionless characterization groups atau CDA2S. Next. Berikut ini merupakan dua tipe set yang dikembangkan oleh bordet derivatif. Yang pertama itu ada pseudo steady state interporosity flow, di mana tipe kurva ini mendiagnosis adanya porositas ganda. Nah, hasil dari tekanan, waktu, dan data dari match point dapat kita gunakan untuk menghitung reservoir parameter seperti skin dan juga permeabilitas. Selanjutnya pada transient interporosity flow ini rezim aliran digambarkan oleh kurva identik dengan dimensionless group yang homogen. Nah, hasil dari tekanan, waktu, dan juga nilai dari match point dapat kita gunakan untuk menentukan reservoir properties seperti permeabilitas formasi, wellbore storage, dan juga skin. Next. Adapun pengaplikasian dari metode bordet derivatif ini dapat kita gunakan untuk menganalisis data dari well test. Nah, terdapat dua pengujian. Yang pertama ada drawdown test dan juga build up test. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai drawdown test. Nah, pada drawdown test ini kita akan menggunakan persamaan pressure derivatif, yaitu terdiri dari pressure difference dan juga derivative function. Selanjutnya, kita akan memplot data dari delta penurunan tekanan dan juga delta T. Dan kita dapat menghitung nilai dari koefisien wellbore storage. Selanjutnya, kita akan mendapatkan nilai match point yang nantinya dapat kita gunakan untuk mengestimasi nilai dari permeabilitas, wellbore storage, dan juga nilai skin. Next. Selanjutnya, yaitu build up test. Adapun perbedaan dari build up test dan drawdown test tadi, yaitu terletak pada delta T yang kita gunakan. Nah, sebelumnya pada drawdown test, kita menggunakan delta T, sedangkan pada build up test kita menggunakan delta T yang ekuivalen. Delta T ekuivalen ini berasal dari persamaan Argawal equivalent time. Selanjutnya, sebelum kita memplot, kita harus menghitung dulu pressure derivatif, yaitu terdiri dari pressure difference dan juga derivative function. Selanjutnya, dari hasil plot dari delta P dan delta T ekuivalen, kita dapat menghitung koefisien dari wellbore storage dan juga dimensionless wellbore storage. Selanjutnya, saat dilakukan matching dengan menggunakan kurva pressure derivatif, kurva ini dapat kita gunakan untuk mendapatkan nilai match point yang selanjutnya dapat kita gunakan kembali untuk menghitung permeabilitas formasi, wellbore storage, dan juga faktor skin. Next.
Selanjutnya, contoh penerapan di lapangan dari aplikasi bordet derivatif ini. Di sini terdapat case di mana data tekanan build-up untuk sumur minyak yang telah berproduksi pada laju alir konstan sebesar 1.740 STB per day sebelum shut-in. Nah, di sini juga diberikan data-data lain dari hasil well test. Pada case ini kita akan menganalisis data dari well test yang diberikan dengan menggunakan metode pressure derivative. Next. Selanjutnya, ini adalah data-data dari pressure build-up test, di mana kita akan menghitung terlebih dahulu pressure derivatif, yaitu menggunakan persamaan derivatif function yang tadi telah dijelaskan pada slide sebelumnya. Next. Nah, langkah pertama yang dapat kita lakukan yaitu memplot data dari delta P versus delta T pada skala kertas log-log. Bisa dilihat pada gambar di sini terdapat titik-titik hitam, di mana titik ini menunjukkan adanya plot data dari build-up test tadi yang telah kita hitung sebelumnya. Nah, dari plot ini didapatkan nilai delta P sebesar 70 dan nilai delta T ekuivalen sebesar 0,1. Next. Selanjutnya, kita akan menghitung koefisien Weber storage dan juga dimensionless Weber storage menggunakan persamaan yang sudah tertera pada slide ini. Didapatkan hasil dari Weber storage yaitu sebesar 0,00976, kemudian untuk dimensionless Weber storage sebesar 923. Next. Selanjutnya, kita akan melakukan plot dengan menggunakan grafik dari type curve matching. Nah, dalam melakukan plot ini, kita akan mendapatkan beberapa nilai match point seperti dimensionless pressure derivative match point, dan juga dimensionless time match point, serta dimensionless group. Dimensionless group di sini didapatkan sebesar 4 kali 10 pangkat 9, kemudian dimensionless dari time didapatkan 14,48, dan dimensionless pressure sebesar 0,0179. Next. Nah, dari hasil match point yang telah kita dapatkan tadi, kita dapat menghitung nilai permeabilitas formasi menggunakan persamaan yang sudah tertera pada slide ini. Didapatkan nilai permeabilitas yaitu sebesar 10,9 miliar C. Selanjutnya, setelah mendapatkan nilai permeabilitas, kita dapat menghitung ulang nilai koefisien Weber storage dan juga dimensionless dari Weber storage menggunakan persamaan yang telah tersedia. Didapatkan nilai dari koefisien Weber storage sebesar 0,093 bbl per psi, dan juga didapatkan dimensionless dari Weber storage sebesar 879. Nah, setelah kita mendapatkan parameter tadi, kita juga dapat menghitung nilai dari skin factor menggunakan persamaan yang telah tersedia, dan didapatkan hasil dari skin factor ini yaitu sebesar 7,7. Baiklah, terima kasih. Sekian dari bordet derivatif. Selanjutnya saya kembalikan kepada. Saat ini kita akan masuk pada metode yang berikut, yaitu Palacio-Blasingame, yang akan dijelaskan oleh Intan Umul. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan mengenai Palacio-Blasingame type curve. Next. Yang akan saya bahas yang pertama yaitu asumsi, dan kedua penurunan rumus, dan yang ketiga adalah aplikasi di lapangan. Next. Ya, yang kita ketahui bahwa pada tahun 1993, Palacio dan Blasingame mengembangkan teknik inovatif untuk mengubah data produksi sumur gas dengan laju variabel dan bottom hole menjadi equivalent constant rate liquid data, yang memungkinkan larutan liquid atau cair digunakan untuk memodelkan aliran gas. Alasan untuk pendekatan ini adalah bahwa solusi tipe kurva laju konstan untuk masalah aliran cairan atau liquid telah ditetapkan dengan baik dari pendekatan tradisional well test analysis. Solusi baru untuk masalah gas didasarkan pada fungsi waktu seperti keseimbangan material dan algoritma yang memungkinkan 3 hal berikut. Yang pertama, yaitu penggunaan kurva penurunan yang khusus dikembangkan untuk cairan atau liquid. Yang kedua, pemodelan tingkat variabel aktual atau produksi penurunan tekanan variabel. Dan yang terakhir adalah perhitungan eksplisit gas in place. Baik,
Di bawah terdapat dua persamaan, yaitu 5.4 dan persamaan 5.5, di mana yang kita ketahui bahwa pada gas di persamaan 5.5 merupakan suatu kondisi aliran pseudo steady state, dan pada persamaan 5.4 menggambarkan suatu aliran radial dari liquid yang sedikit compressible. Sedangkan dalam bentuk linear terdapat sebuah persamaan, yaitu delta M per flow rate sama dengan BPSS plus MT. Next. Selanjutnya, keterkaitan yang memungkinkan konversi data produksi gas menjadi data constant rate liquid yang setara didasarkan pada penggunaan fungsi waktu baru, yang mana sering kita sebut dengan waktu pseudo-ekivalen atau keseimbangan material yang dinormalisasi material balance pseudo time, yang dimana didefinisikan sebagai berikut. TA sama dengan viskositas gas dikalikan dengan Cg per flow rate, di mana terdapat suatu integral yaitu 0 sampai dengan T dikalikan dengan QT per viskositas dikalikan dengan Cg dikalikan dengan dt menghasilkan viskositas gas kali Cg per flow rate dikalikan dengan Z kali G dibagi dengan 2 dikalikan dengan initial pressure, terus dikalikan lagi MP min MPI min MP. Next. Baik, untuk prosedur iteratif untuk menentukan nilai G atau gas in place dan P ditunjukkan dalam langkah-langkah berikut. Yang pertama yaitu dengan menggunakan sifat gas yang tersedia, yaitu tingkatan tabel dari Z viskositas pressure per Z, P per Z kali viskositas versus pressure untuk sistem gas. Yang kedua yaitu coba next dulu. Pada langkah kedua yaitu dilakukan sebuah plot P per Z viskositas versus pressure pada skala kartesian dan menentukan secara numerik area di bawah kurva untuk beberapa nilai pressure dan dikalikan setiap area dengan ZI dikalikan dengan viskositas I per PI untuk memberikan tekanan semu yang dinormalisasikan sebagai berikut. Itu terdapat sebuah persamaan di bawah. Dan perhitungan yang diperlukan dari langkah ini dapat dilakukan dalam hal berikut dalam bentuk tabulasi pada gambar yang berada di kanan bawah. Back lagi deh. Baik, setelah langkah kedua diteruskan dengan langkah ketiga, yaitu membuatkan plot MP dan P per Z versus pressure pada skala kartesian. Langkah selanjutnya itu mengasumsikan nilai GIP atau gas in place, dan yang kelima yaitu untuk setiap data produksi GP dan time yaitu kita menghitung nilai pressure atau sama dengan Z dari gas persamaan keseimbangan material, di mana persamaannya itu sudah ada di slide sebelumnya, itu P per Z sama dengan PI per ZI dikalikan dengan 1 min GP per G. Dan langkah ke-6 yaitu dari plot yang dihasilkan pada langkah ketiga di atas, kita masukkan kembali pada grafik P versus P per Z dengan setiap nilai rasio P per Z dan menentukan nilai tekanan reservoir rata-rata yang sesuai dengan pressure. Untuk setiap nilai rata-rata tekanan reservoir, kita tentukan nilai MP untuk setiap pressure-nya. Dan langkah yang ketujuh yaitu untuk setiap data produksi, kita menghitung nilai TA dan dengan menerapkan persamaan pada slide sebelumnya. Dan langkah ke-8 yaitu berdasarkan linear yang diberikan pada plot MPI min MP per flow rate gas versus TA pada skala kartesian dan menentukan kemiringan dari slope atau N. Dan yang ke-9 yaitu menghitung ulang nilai gas in place atau G dengan menggunakan nilai M dari langkah yang ke-8 tadi dan menerapkan persamaan BPSS untuk memberi suatu persamaan baru yaitu G sama dengan 1 per CTI kali M. Dan langkah yang terakhir yang ke-10 yaitu kita memperoleh nilai baru G dari langkah ke-9, yaitu gunakan iterasi berikutnya, itu mulai dari langkah 5 dan proses ini dapat berlanjut sampai beberapa toleransi konvensi untuk nilai G sampai dia terpenuhi. Next. Baik.
yang kita ketahui bahwa Placio Blansinger mengembangkan suatu kurva Fedkovich scatter yang dimodifikasi seperti yang ditunjukkan pada gambar di samping ini untuk memungkinkan kinerja laju konstan dan solusi aliran gas tekanan konstan kurva abstrasional berasal. Untuk memperoleh kecocokan yang lebih akurat untuk menggunakan kurva tipe daripada menggunakan data laju aliran saja, di mana penulis memperkenalkan dua plot pelengkap berikut, yaitu dua persamaan di bawah, yaitu integral function dan derivative of the integral function. Next. Baik, dari kedua fungsi yang berada di slide sebelumnya dapat dengan mudah dihasilkan dengan menggunakan integrasi numerik sederhana dan metode diferensiasi. Untuk menganalisis data produksi gas, metode yang diusulkan melibatkan langkah-langkah dasar berikut, yaitu ada 5 langkah. Langkah yang pertama yaitu kita menghitung gas simplex, di mana tapi ini sudah kita lakukan di dua slide sebelumnya. Dan yang kedua yaitu kita membuatkan sebuah tabel berikut, yaitu plot Q per MPI min MP versus TA. Dan langkah ketiga yaitu dengan menggunakan suatu data produksi sumur seperti yang ditabulasi dan diplot pada langkah kedua, yaitu kita hitung dua fungsi plot yang saling melengkapi seperti yang diberikan oleh persamaan yang berada di slide awal tadi yang saya jelaskan sebagai fungsi dari TA. Dan langkah yang keempat yaitu plot kedua fungsi, yaitu QDDI dan QDDID versus TA pada kertas kalkir, sehingga dapat diletakkan di atas kurva tipe gambar sebelumnya untuk dicocokkan. Dan yang terakhir yaitu membentuk match point dan dimensional radius untuk mengkonfirmasi nilai akhir dari gas simplex dan untuk menentukan sifat-sifat lainnya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada teman-teman yang ingin bertanya, silakan untuk langsung menuliskan pertanyaannya di kolom komentar, dan nanti akan kami jawab setelahnya. So, teman-teman, terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa like, share, subscribe channel ini, dan bye-bye.